Hello, good afternoon, my students. How are you today? Are you fine? Okay. Okay, class 8. The lesson English today about degrees of comparison. Tahu apa ini? Degrees of comparison? Pernah menemukan kalimat ini, degrees of comparison? Belum? Oke ya. Sebelum Miss Lince menjelaskan tentang degrees of comparison, PR yang tentang camping, apakah kalian mengerti? Dan untuk kelas 8 ya, masih ada beberapa anak yang sepertinya itu gimana ya menurut Miss Linca ya, dibilang peduli enggak, dibilang enggak, tidak ada buktinya. Jadi beberapa kali Miss kasih video pembelajaran tidak ada respon, hanya ada berapa anak ya yang meresponi pembelajaran bahasa Inggris. Tolong ya, yang kelas 8 kalian bukan anak-anak lagi. Walaupun belajar secara online bukan berarti semau kalian ya. Nah, nanti misalkan pembagian rapot hasilnya kalian mengecewakan, itulah adalah hasil kerja anak-anak selama corona ya. Bagi yang bertanggung jawab, Miss Dinca ucapkan terima kasih ya, peduli terhadap pelajaran. Bagian tidak, ya ada juga upahnya ya. Oke anak-anak sekalian, pembelajaran kita pada siang hari ini menjelaskan tentang sebuah perbandingan ya. Nah, mari ikuti simak baik-baik video pembelajaran siang hari ini. Yang pertama, misalkan menjelaskan tentang teori ya. Degrees of comparison adalah tingkat perbandingan untuk benda atau orang yang jumlahnya bisa 2 atau lebih. Ya. Berarti degrees comparison ini membandingkan ya. Membandingkan suatu benda, itu bisa benda atau orang ya. Yang kita bandingkan ini jumlahnya bisa 2 atau lebih. Nah, perhatikan untuk yang nomor 1 sini ya. Bentuk tingkat perbandingan yang digunakan dalam degrees of comparison ini adalah yang pertama different from. Different from ini maksudnya berbeda dari. Ini akan kita perbandingkan ya. Kita akan menemukan nanti yang disebut different from, yang B the same as, sama dengan atau sama seperti. Ya. Yang pertama tadi bentuk tingkat perbandingan itu yang digunakan different from and the same as ya. Contohnya di sini ada Yunita is 14 years old. Rini is 14 years old. Amir is 12 years old. Dari ketiga nama orang ini menjelaskan bahwa apa? Umur Yunita 14 tahun. Umur Rini 14 tahun. Umur Amir 12 tahun. Nah, di sini anak-anak yang akan Miss Linca jelaskan, kita akan membandingkan ya. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa degrees of comparison itu adalah tingkat perbandingan. Ya, perbandingan yang kita gunakan itu bisa benda atau orang. Nah, di sini akan kita bandingkan ini adalah usia, ya. Tadi dikatakan bahwa Yunita usianya 14 tahun, Rini 14 tahun, dan Amir 12 tahun. Nah, jadi dari sini, dari contoh yang di sini kita bisa katakan we can say, perhatikan di sini baik-baik, ya. Yunita's age is different from Amir age. Yunita's age is the same as Rini's age. Rini's age is different from Amir's age. Nah, perhatikan di sini akan Miss jelaskan satu persatu ya. Tadi perhatikan baik-baik di sini. Yunita umurnya 14 tahun. Rini umurnya 14 tahun. Amir umurnya 12 tahun. Jadi kita dapat katakan usia Yunita
different from, berbeda dari Amir. Iya kan? Ya tidak? Tadi dikatakan bahwa usia Yunita berbeda dari Amir. Benar, ya, berbeda. Di sini kita lihat usia Yunita itu 14 tahun, sedangkan usia Amir 12 tahun. Makanya kita menggunakan yang disebut dengan different from. Paham ya, Nak ya? Oke, next. Yunita's age is the same. Nah, umur Yunita ya dikatakan the same itu artinya apa? Sama dengan. Ya. Jadi umur Yunita sama dengan umur Rini. Kita lihat di sini. Sama tidak umur Yunita dengan Rini? Sama. Makanya kita menggunakan degrees compressionnya itu adalah the same as, ya. Oke. Kita lanjut kembali. Rini's age is different from Amir age. Usia Rini atau umur Rini ya berbeda dari umur Amir. Rini berapa umurnya? Rini umurnya 14 tahun. Berbeda dengan Amir. Sedangkan Amir umurnya 12 tahun. Nah, dari contoh kecil ini, inilah yang disebut dengan degrees of comparison, tingkat perbandingan. Di sini yang kita bandingkan itu adalah orang, ya, usia. Di sini kita membandingkan usia dari Yunita, Rini, dan Amir. Tapi di sini ada memiliki usia yang sama, yaitu si Yunita dan Rini. Kalau itu kita melihat perbandingan itu sama, berarti kita menggunakan the same as. Ngerti ya? Bisa membedakan ya, mana different, ya, yang berbeda, mana yang mana yang sama. Oke, kita lanjut kembali. Untuk teori yang kedua, the same as, perhatikan di sini. Penggunaannya diikuti oleh noun, ya, atau yang bisa kita gunakan kata benda. Nah, kata benda yang sering digunakan itu adalah the same height as, the same age as, the same color, ya, the same speed, the same temperature, the same size, the same length, the same weight, ya, ini semua menggunakan S ya. The same depth and the same width, lebar ya. Jadi penggunaan the same ini diikuti oleh kata benda. Ya, kata benda yang sering digunakan ya ini, menunjukkan ketinggian, warna, suhu, panjang, kedalaman, umur, kecepatan, ukuran, berat, dan lebar ya. Penggunanya ini kita masuk ke dalam kalimat ya. Biasanya kalau kita sudah masuk ke dalam kalimat, itu anak-anak biasanya ngerti ya. Lihat di sini, lihat di bawah ada contoh yang Miss tampilkan. Contoh kalimat ya. This pencil is 30 cm long. That pencil, beda this sama that ya. Kelas 8 kalau nggak tahu ini antara this dan that kelewatan ya. That pencil is 30 cm long. Nah, di sini dijelaskan apa, Nak? Tentang apa yang dijelaskan di sini? Panjang ya. Panjang pensil ini 30 cm. Panjang pensil itu 30 cm. Ya kan? Nah, jadi dari ini pernyataan ini kita dapat mengatakan this pencil is the same length as that pencil. Sini ada nih ya, the same length as, panjang yang sama. Berarti menjelaskan pensil ini ya, pensil ini panjangnya
sama dengan pensil itu. Karena kan sini kita menemukan pensil ini 30, pensil itu 30. Berarti kan sama kedua pensil ini panjangnya. Makanya kita memakai the same length. Paham? Oke, yang contoh kedua. Your bag is brown. Mine is brown. Nah, ya. Ini menjelaskan apa? Tentang apa? Tas ya. Tas kamu berwarna coklat. Punyaku juga coklat. Nah, berarti sama ya? Sama tidak? Kalau brown ini konteksnya dia berarti berbicara tentang warna. Ya. Miss ulangi, your bag is brown, mine is brown. Coklat ini kan? Ya kan? Nah, kalau coklat tadi ada di sini, ya, warna yang sama, the same color. Berarti kita menggunakan the same color. Oke? Jadi kita bisa mengatakan, we can say, your bag has the same color as mine. Tas kamu warnanya sama dengan tas saya. Apa warnanya? Coklat. Nah, gampang ini tentang comparison ya, tingkat perbandingan. Oke, kita lanjut kembali. Oke, anak-anakku sekalian, untuk yang teori ketiga S, bla 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 S. Penggunaannya diikuti oleh adjective atau adverb. Ya. Penggunaan S diikuti oleh adjective atau adverb. Contohnya, nih, ini tall. Berarti menjelaskan tentang apa? Tinggi. Ya. Saya tingginya 173 cm. Kamu tingginya 173 cm. Ali tingginya 175 cm. Di sini ada yang sama, ada yang berbeda ya. Jadi, di sini kata tall di sini adalah adjektif yang menerangkan noun. Maksud di sini menerangkan noun, ini menerangkan si subjeknya, Nak. Paham nggak maksud Miss Linca nih? Kata tall di sini menerangkan nounnya. Nounnya itu apa? Ya si subjeknya ini. Bahwa saya tingginya 173, kamu tingginya 173. Ali 175 cm. Nah, tall ini menjelaskan si Ali, kamu dan saya. Nah, itu maksudnya. Ya, makanya di sini Miss tulis tall adalah adjektif yang menerangkan noun. Jadi kita dapat mengatakan, we can say, I'm as tall as you are. Tadi apa kalau as tall? Kalau kita menemukan S dan S ini artinya. Kemudian, I'm not as tall as Ali. Nah, katanya tidak sama sama si Ali ya. Kemudian, you are not as tall as Ali. Nah, you kita bandingkan you dan si Ali. Tidak sama. Nah, begitu tingkat perbandingannya ya. Oke, kita lanjut lagi ke study this explanation. Pelajari di sini ya. Ini usia nih, kita menemukan kata old, usia ya. Roma usianya 12 tahun. Radix usianya 16 tahun ya. Ricky usianya 18 tahun dan Andi usianya 12 tahun. Nah, di sini kita akan membuat tingkat perbandingan dulu ya. Yang mana yang umurnya sama? Roma is as young as Andi. Kita lihat di sini antara perbandingan Roma dan Andi. Nah, ya. Antara Roma dan Andi, mereka sama-sama muda, usianya sama, ya kan? Roma 12, Andi 12. Makanya kita menulis Roma is
as young as Andi. Roma dan Andi itu sama-sama muda mereka usianya dibanding si Radik dan Ricky. Kemudian kita lihat lagi tingkat perbandingan dari komparatif. Roma is younger than Radix. Roma is younger than Radix. Roma lebih muda dari si Radix. Lihat usianya. Di sini dijelaskan Roma lebih muda, younger dari Radix. Roma berapa umurnya, Nak? Roma 12, sedangkan Radix 16. Makanya dikatakan Roma lebih muda dari si Radix. Nah, gitu ya. Kita lihat kembali. Ricky is older. Ricky is older than Roma. Ricky lebih tua dari Roma. Benar tidak? Ricky lebih tua. Ricky 16. Si Roma 12. Jelas yang lebih tua adalah si Ricky. Makanya di sini kita membuat sebuah perbandingan. Ricky is older than Roma. Ciri khusus dari komparatif ini kita ada ya, younger, older. Tuh ya. Kita lihat kembali superlatif. Kalau dibilang superlatif itu berarti paling ya. Kita lihat di sini. Ricky is the oldest of all. Miss ulangi. Ricky is the oldest of all. Apa ini artinya? Di sini dikatakan ya bahwa si Ricky itu paling tua dari semuanya. Umurnya paling tua dari semuanya, of all. Dan kita menemukan kata all this. Jadi kalau superlatif ciri khususnya itu adalah ada kata kita menemukan s and t. Kalau komparatif itu ENR. Bisa diingat ya. Nah, jadi yang superlatif ini menjelaskan paling. Dijelaskan Ricky paling tua dari semuanya. Kembali kita lihat sini. Benarkah Ricky paling tua umurnya dari semuanya? Benar ya. Di sini dikatakan Ricky 18, yang lainnya muda. Roma 12, Radix 16, Andi 12. Berarti benar pernyataan ini bahwa Ricky itu paling tua dari semuanya. Oke? Bisa diterima? Oke ya, lanjut kembali. Nah, tadi Miss Cinca sudah menjelaskan tingkat perbandingan, penggunaannya itu seperti apa. Nah, ini Miss kasih PS ya. Miss kasih PS. Coba anak-anak kerjakan ya. Ini nanti kalian pelajari dulu nih semuanya nih ya. Rasmi, Tonos, Bentar, and Totok. Perhatikan ini apa yang diminta. Kemudian ini perbandingannya bagaimana untuk menyelesaikannya ya. PS hari ini dikirim hari ini juga. Dengarkan ya, kelas 8 dikirim hari ini juga. Kalau kalian malas tidak peduli ya silahkan kalian sendiri nanti yang rugi ya. Kalau masih bingung putar lagi videonya, penjelasan yang tadi Miss Linca jelaskan. Oke anak-anak ya. Jadi pembelajaran kita tentang comparison sampai di sini dulu. Semoga anak-anak mengerti dan memahaminya, dan jangan lupa PS dikirim hari ini juga. Oke anak-anakku sekalian, oke my students, I say you thank you for attention to me. Good afternoon and bye-bye.